untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin Makhraj pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasakan mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali ibu-ibu semua. Tak terasa kita ketemu lagi di hari Sabtu malam, tepatnya tanggal 30 Desember, di mana hari ini merupakan pertemuan keempat di kelas private Makhraj di gelombang pertama ini dan juga menuju akhir tahun, menuju tahun 2024. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hari ini baru ada beberapa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari ibu-ibu semua untuk terus belajar, menimba ilmu yang akan di-share oleh Pak Ustadz Ari pada malam hari ini. Dan kebetulan Pak Ustadz sudah bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materinya pun udah disiapkan ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Ya baik. Nah, untuk ibu-ibu semua, mangga dipersiapkan terlebih dahulu, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya yang udah Siva bantu share di grup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita terima dengan semaksimal mungkin. Dan mari, sebelum kita mulai acaranya, membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Siva serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Siva atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai nikmat-Nya dan tidak pernah berhenti. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kenikmatan ini yang Allah berikan, karunia, pemberian, rezeki, insya Allah pada malam hari ini kita manfaatkan ya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah di-sharekan juga ya, ada beberapa kendala terkait editing dan juga ada file-file yang tidak bisa digabungkan ya, sehingga saya pisahkan jadi JPG ya. Jadi satu persatu sudah di-sharekan, baru bisa di PDF-kan cuma 2 file saja. Tapi insya Allah ke depannya karena ini masih tahapan penyusunan dan juga belum ada finishing, masih percobaan ya. Bisa jadi ke depannya modulnya tidak seperti ini. Mudah-mudahan lebih baik lagi insya Allah. Baik, kita akan bertilawah dulu di Quran surah Al-Baqarah. Sesuai catatan saya di sini sekarang insya Allah di ayat 34 ya. Ibu-ibu sekalian di ayat 34. Silakan mau menyiapkan mushaf Al-Qur'an masing-masing boleh, ataupun langsung di sini boleh ya. Kita coba dengan mushaf yang
tanpa warna ya. Halaman 6. Sebentar. Ya, baik kita mulai. Saya satu kali, semua satu kali ya. Ayat 34. Wa idh qulna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. إنه هو التواب الرحيم Innahu huwa tawwabur rahim. Baiklah, dilanjutkan. Siap? Dari mulai Ibu Titin. Setengah halaman ya. Dari ayat 38 sampai 43. Silakan. Qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dari huruf H dia mempunyai sifat lirih ya, bunyi hembusan angin. Yahzanu terus huruf Fa juga lebih mengalir. فمن تبع هداي فلا coba diulang. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bagus, berikutnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Habis. Nun tasdidnya ya, nun tasdidnya kurang, atau misalkan berhenti di ulaik boleh. Ulaik. Biar nafasnya lebih ke terkondisikan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaik bi ayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa au bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan
musaddiqan lima ma'akum wala tak Ma'akum. ah, ah. مصدقا لما معكم ولا Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu wala takunu awwala kafirim bihi wala tashrabu. Astagfirullah. taru tashtaru. Berarti ke wala tastaru ya. Langsung saja ya. Wala tashtaru. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Untuk ikhfa ketika bertemu huruf qaf, coba lebih apa namanya, digemukkan lagi, Bu, ditebalkan. Thamanan qalila. Thamanan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sedikit lagi. Wa antum ta'lamun. Tawassul. Wa antum ta'lamun. Ya. Satu lagi ya Ustaz. Ya, satu lagi, Bu. Wa aqim sholata wa atuz zakata wa ruka'u ma'ar raki'in. Ya, cukup dilanjutkan Ibu Wardati. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum Hati-hati, dengungannya sepertinya agak kurang. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Wa antum, jaraknya segitu. Wa antum tatlunal kitab. Wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Ya, tinggal dikonsistenkan. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun Kurang tan. wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israel
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Ni' sedikit alirkan sedikit lagi. Ni'mah. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Oke, hati-hati an-nya jangan sampai memantul, sedikit memantul tadi Bu. Allati an'amtu dijaga. Jangan sampai ana. Ulang Kak Ustaz. Diulangi. Ulang. Mulai mana Ustaz? Allati Alati saja. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum kurang tahan. wa Kurang tahan. anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Sedikit fa-nya agak dialihkan. Nafsun an naf. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Agak kurang terdengar Bu. Naf. Gigi atas nempel ke bibir bawah bagian dalam. Naf. Terus wattaqunya jangan sampai terlalu cepat. Tidak wattaqu tapi wattaqu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Jadi dengungannya masih kurang sedikit lagi Bu. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Kurang lebih jaraknya disamakan. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Ya, cukup. Alhamdulillah. Syukran. Berikutnya dilanjutkan Ibu Emma, silakan. Dari 49 setengahnya sampai mana nih Bu? Ini sampai 53 saja, sampai 53 saja. Sampai 53 ya, Ustaz. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Sedikit Ibu Emma dari qalqalah qafnya. Sedikit di ini Bu Emma. Sedikit di qalqalahnya, qalqalah qaf agak tebal dan juga bunyinya hampir-hampir menyerupai ya, tapi hanya pantulan. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna. Lebih tebal. Alqo. Wa idh
فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Di situ agak tebalkan sedikit huruf dhu ya. Wa antum tanzurun. Ditebalkan. وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا dalnya diringankan lagi, Bu. Wa idh wa'adna ringan. وإذ وعدنا موسى dalnya kurang kurang tegas, Bu, karena huruf qalqalah itu tegas. Wa idh wa'adna adna. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. Hati-hati, tak tasdid. Tsumma takhadh. Ya, tasdid disukunkan dulu. Tidak cepat, tidak terlalu cepat. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Haknya agak ngalip sedikit. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Kurang ya, Ustaz? Udah cukup, Bu. Ya. Baik, dicatat dulu ya. 53 nanti 54. Sebentar saya catat dulu. Ya, baik, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan coba pelajari kasus tertukar huruf-huruf yang lainnya. Salah satunya di sini ada 4 kasus tertukar makhorijul huruf, ya, yaitu ada dal, ada za, ada mu, ada wu. Ini kan yang sering kali tertukar dan juga bingung dengan cara pelafalannya. Tapi insya Allah kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, sebagaimana yang tadi ketika ibu-ibu membacakan sesuai yang saya simak, ya, karena kekurangan untuk bertalaki di media itu, ya ini salah satunya dari mikrofonnya, ya, mikrofon, dari suara kita, dari sinyal ini memang harus ada dukungan yang sangat bagus. Tapi tidak jadi masalah, kita manfaatkan, maksimalkan saja, dan mudah-mudahan dengan koreksian yang tadi sebagai pengingat, ya, akan terbiasa. Karena kalau sudah bab makhorijul huruf, kita harus banyak bertalaki gitu, ya. Jadi misalkan ibu-ibu sekalian memilih kelas takhusus, kelas makhorijul huruf, itu sudah kelasnya talaki, ya. Saya pun juga di sini ketika bertalaki bersama guru itu paling banyak membaca ya 3 halaman, 3 halaman, ya, kalau misalkan 5 orang. Jadi baca saja 3 halaman, dikoreksi. Udah. Nanti dari koreksian itu akan akan ada perbaikan yang ya tanpa kita sadari, gitu, ya. Kita perbaiki
kita ulangi, kita murojaah sehingga nanti ada refleks dalam membaca huruf-huruf tersebut. Itu ya manfaatnya talaki. Nah, maka itu kita maksimalkan saja yang mana tadi Ibu membacakan, saya nyimak, kalau ada berapa yang didengar misalkan kurang dengungan ataupun yang lainnya, sebetulnya ibu-ibu sekalian kalau misalkan bab mad ya, bab panjang pendek terus bab dengungan, kalau kita sudah talaki itu sudah tidak ada pengkoreksian lagi ya, dalam artian ibu-ibu semuanya harus lancar di situ dulu. Di tahsin dasar kan. Tahsin dasar kan kita mempelajari mad, guna, ya, terus qalqalah. Nah, itu yang harus dijaga, dan memang ketika sudah beres itu, ketika talaki itu lebih enak lah ya, lebih fokus ke koreksian yang disampaikan oleh guru-guru kita nantinya. Jadi bab dengungan, bab panjang pendek dan lain sebagainya sudah harus dikonsistenkan. Sudah betul-betul harus refleksnya itu lebih terkuasai ya, dari kekonsistenan guna saja. Guna pertama, kedua, ketiga itu harus sama gitu kan detailnya ya, sehingga jadi refleks. Nah, jadi kalau misalkan sudah beres itu, ibu-ibu sekalian bisa fokus ke koreksian sifat-sifat huruf atau hak dan mustahak ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, hak dan mustahak bedanya apa gitu kan ya. Kalau hak itu hak-hak huruf gitu kan ya, seperti huruf ba misalkan mempunyai haknya itu memantul ketika sukun ya, ketika tasdid syiddah, itu haknya. Tapi ada mustahab ketika pertemuan nun mati bertemu qaf misalkan. Nun mati bertemu ba, nun mati bertemu ba misalkan. Mim mati bertemu ba. Itu kan jadi beda nanti cara bacanya kan. Min ba'di. Nah, seperti itu ya. Jadi ada mustahaknya. Nah, itu yang harus kita perbaiki atau kita talakikan. Ketika ditalaki pasti yang dikoreksi bab mustahak ya, hak dan mustahak. Kalau bab kekonsistenan panjang pendek itu harusnya sudah dilatih dan juga jarang dikoreksi ya. Adapun misalkan ibu-ibu sekalian ada yang masih dirasa saya dengar kurang, maka terus aja diperbaiki. Sama saya pun juga ya, ketika dikoreksi dari segi sifat ataupun misalkan suatu saat dengungannya kurang pasti dikoreksi ya. Tapi untuk saat ini memang yang harus kita konsistenkan, yang harus kita kuatkan yaitu bab yang tadi ya, mad, guna, itu dikonsistenkan lagi, diperhatikan. Baik, kita mulai ya. 4 kasus berarti 4 huruf yang akan kita bahas insyaallah ya. Nah, kita akan lihat dulu huruf per huruf ya, ibu-ibu sekalian. Kita awali dengan huruf dal. Nah, huruf dal ini, makhraj huruf dal keluar dari ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas. Nah, kita lihat, kita perjelas, perdekat. Nah, huruf dal ini posisinya ibu-ibu sekalian di sini. Ya, kalau ini kan gusi ya, gusi gigi seri atas nih. Nah, jadi nempelnya cuma sebagian saja. Nah, segini. Ini gusi ya, ini gigi, ini gusi. Nah, di sini nih. Ujung lidah kita menempel ke langit-langit atau gigi seri atas. Ya, pangkal 2 gigi seri atas tuh ya. Jadi pangkal itu ya antara gusinya, antara gusi. Da. Yang saya rasakan ujung lidah masih ngerasa nempel ke giginya. Da. Ya. Nah, terus di sini sifatnya kita lihat. Sifatnya harus jahar. Ibu-ibu sekalian. Da. Betul-betul harus gak ada angin. Kalau misalkan telapak tangan kita ditempelkan di depan kita, jangan sampai ada keluar angin. Da. Kalau misalkan masih ada hembusan berarti ada yang kurang tuh, ada yang kurang jahar. Contoh misalkan da. Nah, ini masih kerasa ada yang ada angin yang nembak ke telapak tangan. Nah, ini jangan sampai ada. Da. Jangan sampai ada. Da. Gitu ya. Jangan sampai ada yang menabrak angin udara yang ke telapak tangan. Ya, salah satu metodenya gitu. Terus berikutnya syiddah.
Syiddah ini ketika apa? Ketika ditasydidkan. Ya, ketika ditasydidkan, terus istifal, ya. Istifal di sini tidak isti'la, tapi istifal. Terus invita, qalqalah. Nah, ini yang dominannya ya, ibu-ibu sekalian. Di sini yang dominannya adalah jahar, syiddah, istifal, qalqalah. Yang dominan ya, yang dominan yang bisa kita rasakan lah. Ya. Nah, kalau ini ada invita, ada itbaq ya. Nanti ada itbaq itu menempel, kalau invita tidak menempel. Gitulah ya. Ini yang dominannya. Ya, isti'ala istifal, mohon maaf, istifal, qalqalah. Invitah tidak menempel, dan memang di sini kan tidak ada yang menempel tuh. Ya, tidak ada yang menempel invitah. Baik, kita lanjutkan dulu ke huruf yang berikutnya ya, sebelum ke latihan ya. Kita kenali dulu sifatnya, perbedaannya dari mana saja. Nah, sedangkan huruf dha. Nah, lihat perbedaannya ibu-ibu sekalian. Da, dha. Nah, ini ya. Kalau huruf dzal keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas nih, ujung 2 gigi seri. Kalau yang ini ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri. Ya, pangkal itu lebih kepada gusinya. Sedangkan huruf dha ini 2 giginya, ya, ujung gigi seri atasnya. Ya, di sini ada ujung 2 gigi seri atas. Dan betul-betul nempel, Ibu. Ya, tuh, betul-betul nempel ke giginya. Nah, di sini ya bisa dilihat ya. Ujung lidah kita nempel ke menyentuh gigi seri atas. Za. Nah, itu ya. Za. Jadi selebihnya nempelnya ke gigi seri atas. Kalau gigi seri bawahnya gimana? Za. Kurang nempel. Lihat di sini ya. Kurang nempel. Maka dari itu kalau misalkan metode biasanya untuk anak-anak di madrasah ya seperti halnya kita menggigit lidah gitu kan ya. Nah, ini za, tapi tetap gigi yang bawah itu tidak menekan ke atas ya. Hanya yang menekan itu adalah ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas gitu ya. Nah, ini huruf za. Kita lihat huruf za juga jahar. Kita praktekkan. Za, apakah keluar udaranya atau tidak? Za. Nah, nggak ada ya. Jangan sampai ada ya kerasa kalau misalkan masih kerasa di telapak tangan kita, udaranya masih nabrak ya ke telapak tangan, berarti jaharnya masih kurang. Harus betul-betul jahar. Seperti itu ya. Terus berikutnya tuh bedanya ini nih. Rohwah. Kalau yang atas apa? Syiddah. Nah, ini bedanya. Kalau yang atas tapi nempelnya di ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf dal di pangkal gigi seri atas atau gusi ya. Nah, ini rohwah, mengalir. Maka itu ketika disukunkan nanti akan kerasa itu ya, mengalir. Terus sifatnya kembali istifal ya. Tidak mengekat ya, tidak isti'la. Invitah tidak menempel. Ya, kalau itbaq jadi nanti lawan-lawannya itu istifal, isti'la, invitah, itbaq, rohwah, syiddah gitu ya. Jahar, hamas, nah gitu. Nah, ini yang dominan. Ya, di antara ibu yang pernah nanyain itu kok sifatnya cuma segini doang, ya ini yang dominannya ya. Yang dominan yang bisa kita rasakan. Sisanya seperti ismat gitu kan ya. Ismat kan pengucapan yang berat. Maksudnya pengucapan yang beratnya itu di belah mananya ya. Di bab apanya gitu kan ya. Itu kan sulit untuk kita pahami ya. Ismat seperti itu ya. Sifat-sifat yang lainnya. Nah, jadi saya santumkan di sini yang dominan saja ya. Baik, bisa dipahami ya. Da,
za. Kita lanjutkan dulu. Kita mengenal dulu makhrajnya. Nah, berikutnya biar beda dulu. Nah, halaman berikutnya di sini adalah huruf bu. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Nah, kalau ini yang paling rumit nih, ya, huruf yang paling rumit dan yang paling beda daripada yang lainnya, ya. Maka dari itu di sini perlu penjelas gambar seperti ini sehingga kita insya Allah lebih paham, ya. Kalau secara gambar seperti ini kan kurang ini ya. Jadi maksudnya apa maksud daripada ini itu seperti apa? Kita baca dulu. Huruf bu keluar dari salah satu sisi lidah. Nah, ya. Keluar dari salah satu sisi lidah. Nah, sisi lidah itu ada sisi lidah kanan, tuh ya. Ada sisi lidah kiri. Nah, jadi huruf bo ini keluar dari sisi lidah. Kalau di anatominya, nah di sini, sisi ini, ya. Jadi di sisi ini. Kita lanjutkan. Mulai dari pangkal sampai mendekati ujungnya, panjang sekali, Bu. Ya. Jadi dari mulai pangkal, nah ini, ya. Kita lihat dari pangkal sampai ujungnya. Nah, segini. Ini tidak makhraj menempelnya ujung pinggiran lidah sampai ujung itu hanya dimiliki oleh huruf bu, ya, tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya. Maka itu jangan sampai huruf bo ini tertukar dengan huruf dal, kan biasanya gitu ya, do di du, do di du, nah ya itu huruf dal tuh. Nah, berarti kalau misalkan bunyinya masih do di du, berarti kita hanya menggunakan ujungnya saja. Berarti pinggiran lidahnya tidak menempel. Ya, pinggiran lidahnya enggak menempel. Do di du. Nah, berarti do di du tuh enggak ada yang nempel tuh. Ya di pinggiran lidahnya. Maka itu huruf dot ini paling beda ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi sampai pangkal sampai mendekati ujungnya dengan gigi geraham atas. Nah, ini dengan gigi geraham atas, Bu. Ya, jadi kerasannya dengan gigi geraham atas. Ya. Adapun sisi lidah yang digunakan boleh sisi kiri saja, kanan saja, atau sisi keduanya. Nah, kira-kira Ibu biasanya menggunakan sisi lidah mana nih? Sisi lidah kiri, sisi lidah kanan, atau dua-duanya segini? Kira-kira. Atau enggak nyadar kita mengucapkan huruf donnya gimana gitu kan ya. Nah, biasanya mayoritas ataupun yang sering ketika talaki, bahkan guru-guru kita pun juga sering mempraktekkan itu di di pinggir kiri. Lebih mudah ya. Bo. Nah, ya. Jadi kalau misalkan susah ya kalau misalkan memperlihatkan anatomi sesuai yang saya ucapkan tapi kurang lebih seperti ini. Ini pinggiran lidah ini ibu-ibu sekalian. Nah, ini ya. Nempel ke sini nih. Nempel ke sini. Nah, jadi panjang banget tuh. Segini nempelnya. Ya. Jadi nempelnya panjang banget. Menempel betul-betul menempel. Ini gigi geraham atas ya. Gigi geraham atas. Nah, dari ujung kiri, nah yang ini berarti sampai ke ujung. Nah, segini berarti. Nah, ya. Kalau dua-duanya memang agak susah. Itu tergantung mau bagian kanan mau bagian kiri. Tapi sepertinya lebih ringan di bagian kiri. Bu. Nah, terus kita lihat sifatnya. Sifatnya jahar diukur dengan sebagaimana tadi dengan telapak tangan kita. Bo, nggak akan ada udara yang keluar. Ya. Berikutnya rokhwah, sifatnya rokhwah. Ketika disukunkan al. Nah, ada yang mengalir. Ya, ada yang mengalir. Terus berikutnya ditambah isti'la. Kita lihat. Isti'la ini mengangkat. Ya. Pangkal lidahnya mengangkat. Isti'la. Terus itbaq. Itbaq itu menempel. Bu. Ya. Menempel, mengangkat juga. Terus istitolah. Nah, jadi
Yang mempunyai sifat istitolah itu hanya huruf dod saja, tidak di huruf-huruf yang lain. Istitolah itu Pak, memanjang. Ya. Bahkan dari menempelnya ujung pinggiran lidah sampai ke ujung ini memanjang, ya. Dari pinggiran lidah sampai ujung ini memanjang. Dan juga kita bacanya betul-betul menempel, ya. Bu, betul-betul menempel, ya. Oke, seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, ini bedakan nih, ibu-ibu sekalian. Terkadang sering pertanyaan-pertanyaan di peserta itu bagaimana membedakan bo dan wu. Nah, ya. Ini terkadang suka bingung nih, ya. Nah, kita lihat di sini. Huruf wu keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Huruf wu itu sama dengan the. Ujung lidahnya lihat, ya. Kita lihat huruf the, nah ini. Nah, caranya seperti ini, Bu. Sama ya, lihat. Anatominya sama. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Huruf the. Huruf the juga sama. Jadi ujung lidah menempel ke gigi seri atas tuh, ya. Sama ya, lihat. Ya, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Sama. Bedanya apa? Bedanya di sini nih. Oke, bedanya adalah di isti'la'nya. Ya, rohwahnya sudah ada. Jaharnya juga sama, coba lihat ya. Jaharnya tuh. Di sini lihat, jahar sama Ibu ya. Jahar sama, rohwah sama. Nah, ini yang saya bedakan warnanya ini yang beda ya. Kalau ini mah kan istifal sama invita ya. Tidak mengangkat, maka tidak tebal, tidak menempel juga. Kalau yang ini, ini isti'la dan itbaq. Nah, kalau yang tadi mah kan istifal, invita, ya. Jadi lawan dari isti'la, lawan dari istilah adalah istifal, itbaq, invita, seperti itu ya. Lawannya. Ini yang dominan. Jadi ismatnya tidak saya tidak saya tempelkan ya. Jadi yang dominan saja biar lebih mudah. Nah, gimana ngucapinnya? Sama. Kalau kita samakan, ibu-ibu sekalian, samakan dengan huruf the. Kalau kita samakan ya. Contoh misalkan yang tadi, the, the. Ini juga disamakan. The, Nah, pasti sama tuh. Ya, sifatnya pasti sama. Tapi yang membedakan adalah sifat mengangkatnya pangkal lidah, isti'la. Maka bedanya adalah menjadi tebal. Wu, wi, wu, wu, wi, wu, wu, wi, wu. Nah, itu. Ya. Baik, sekarang kita coba bedakan nih. Dari mulai huruf dal, ya. Siap, saya coba praktekkan, nanti ibu-ibu sekalian mempraktekkan. Kita praktekkan bunyi vokal saja. Da, di, du. Silakan. Da, di, du. Nah, betul-betul di ujung lidah, ya. Di ujung lidah menempel ke gusi lah ya, seperti itu. Berikutnya, sedangkan huruf zal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. The, zu. da, di, Du. Nah, cuman yang harus hati-hati di huruf zal ini jangan sampai tebal, ya. Jangan the, zu. Tebal. Tipis saja. The, zu. Istifal. da, di, Oke, kita lanjutkan. Huruf bu. bu. Nah, ini kerasa banget, Bu? Di pinggiran lidah bagian kiri sampai ujung. Bu, bu. Silakan. Bu. Nah, huruf dot ini mau kasroh pun juga tebal tetap ya. Moi. Di. Nah, kalau misalkan kita samakan nih, ibu-ibu sekalian, contoh misalkan ya, kita samakan huruf do ini dengan huruf dal, sifatnya ya, contoh. Do, di, du. Nah, nanti bakalan seperti itu. Do, di, du. Berarti hanya ujung lidah saja. Tapi kalau misalkan huruf dot ini tidak hanya ujung lidah, tapi sampai pinggiran, bahkan istilah mengangkat. Bo, moi, bu. Bo, moi, bu.
Bu. Oke, kita lanjutkan yang bawah. Bu. Nah, ini ujung lidah seperti dzal tadi. The, zu. Tinggal kita tebalkan saja. Zu, wi, zu. Zu, wi, zu. Zu, wi, zu. Oke, ya. Oke, ibu-ibu sekalian, kita akan coba praktekkan terlebih dahulu ya. Nah, biar lebih cepat, biar lebih efektif juga, biar beres ya materi 4 kasus ini. Saya akan praktekkan, nanti ibu-ibu juga ibu-ibu menyimak dulu ya. Menyimak, saya akan mempraktekkan secara keseluruhan ini ibu-ibu sekalian. Saya akan baca secara keseluruhan. Nanti bagian ibu mempraktekkan hal yang sama ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Da, di, du. Nah, ketika sukun, bade, bide, bude. Bad, da, bid, di, bud, du. Oke, berikutnya saya praktekkan. Qirodatan. Harus lebih jelas ya. Nanti ketika mempraktekkan, ibu fokus ke hurufnya ya. Qirodatan ya. Berikutnya yajidi. Nah, karena huruf jim sudah kita praktekkan, hati-hati jangan yazidi tapi yajidi. Yajidi. Berikutnya ya'budu. Ya'budu. Oke, berikutnya qodhan. Nah, ini harokatnya kita baca saja dulu ya. Qodhan. Syahidna. Syahidna. Betul-betul tipis. Mudkhola. Mudkhola. Nah, huruf kho tebal ya, tapi belum kita pelajari, kita langsung saja. Mudkhola. Berikutnya ketika tasydid, fabaddala. Fabaddala. Siddiqan. Siddiqan. Na'uddu. Na'uddu. Oke, sepertinya huruf dal aman ya. Sepertinya huruf dal aman. Siap. Siap, praktekkan latihannya ibu-ibu sekalian. Satu orang baris kolom kanan ya. Nah, ini satu orang, nanti satu orangnya lagi bagian kiri ya. Biar nanti kita bereskan karena nggak akan kerasa nih ngebahas mahraj. Biasanya satu pertemuan satu huruf ya biasanya, tapi kita akan coba langsung praktekkan. Silakan Ibu Titin dulu. Bagian kanan ya. Wal jibala autadan. Kalau di sini diwakafkan yang tadi saja, yang latihan tadi ya. Langsung diwakafkan saja. Autada. Wal jibala autada. Wa ka'san dihaqo. Jadi tidak terbaca san tetap ikhwa. Wa ka'san dihaqo. Ya. Wa ka'san dihaqo. Masih kerasa di. Tetap meskipun huruf dal itu termasuk huruf ikhfa aqrab ya, dekat dengan nun, tapi tetap hukum ikhfanya ada. Ikhfa itu adalah menyembunyikan nun sukunnya, menyembunyikan bunyi tanwin ya. Wa ka'san di. Nah, kalau itu kan kerasa sannya. Ini harus samar tetap. Wa ka'san dihaqo. Wa ka'san masih san, jangan ditempelkan dulu. Wa ka'san ya. Wa ka'san dihaqo. Jadi nanti ketika mempraktekkan ikhfa itu, nun sukun atau tanwinnya samarkan dulu. Ya, sesudah disamarkan, nanti posisi makhrajnya sudah siap-siap. Jadi bukan posisi makhrajnya ditempelkan langsung ke dal, enggak. Tapi sudah siap-siap mengucapkan dal gitu. Tapi tetap jadi
apa namanya, ikhwanya harus ada ya, sifat ikhfa. Kalau misalkan kita menyebutkan wakasan, nah, ujung lidah nempel langsung, itu nanti masuknya bukan ikhfa, karena ikhfa itu menyembunyikan, menyamarkan nun sukun atau tanwin. Jadi memang samar saja, enggak jelas ya tanwin dan juga nun sukunnya. Seperti tadi dulu Bu, udah bagus ya. Next berikutnya. Fadkhuli fi ibadi. Nah, terus huruf dal ketika disukunkan ini lebih ringan ya. Lebih ringan itu apa namanya? Tidak fadda enggak berat Bu. Ya, jadi harusnya fade ringan. Fadkhuli. Nah gitu ya. Apa bedakan dengan yang ini? Fadkhuli dan fadkhuli. Nah, lebih ringan. Fade ringan. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Nah, lebih ringan coba. Fadkhuli fi ibadi. Nah, ini kan lebih enak ya. Jadi memang bunyinya tidak tidak terlalu menekan. Ringan saja mengalir. Fadkhuli ya cukup Bu, seperti yang tadi Bu Titin sudah bagus. Bawahnya silakan. Fi amadim mumaddadah. Nah, kalau tasdid syiddah, betul. Cukup Ibu Titin, berikutnya Ibu Wardati bagian kiri. Wahadainahun najdain. Nah, juga sama, naje ringan ya, tidak najdain. Nah, harus dibedakan, harus dirasakan. Wahadainahun najdain, kan beda ya, tapi ini memang mengalir. Wahadainahun najdain, ringan. Najdain sesuai ketukan. Wahadainahun najdain. Nah gitu, bagus Bu. Terus La a'budu ma la-nya kurang panjang sedikit. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini sempurnakan huruf awalnya dulu, Bu. La a Nah, jadi disempurnakan dulu huruf a-nya. La a'budu ma ta-nya juga disempurnakan dulu. Jadi tidak mengikuti ke ain ya. Enggak la a'budu ma Nah, ya. Jadi disempurnakan dulu hurufnya. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu. Coba. La a'budu ma La Cuman hati-hati kepanjangan. oh A, a'budu ma ta'budun. Nah, sip, yang itu Bu, yang itu ya. Jadi jangan nyambung langsung, dipisahkan dulu. Cuman memang jangan sampai kepanjangan juga. Itu yang terakhir. Udah oke? Apa kerasa hamzanya, kerasa huruf ta-nya. Berbeda dengan yang ini kan. La a'budu ma kan ta-nya apa kurang jelas. La a'budu ma Nah, ya. Ta'budun. Ya, sudah oke. Ibu lanjutkan. Tad'u man adbara wa tawalla. Ya, terus. Wallazi qaddara fahada. Nah, diulangi Bu, coba. Wallazi jangan kepanjangan. Wallazi qaddara fahada. Nah, itu ya. Jadi memang betul-betul apalagi huruf qalqalahnya ini betul-betul ringan, mengalir ya. Mengalir itu mengalir bacaannya, bukan mengalir huruf dalnya, karena huruf dal itu kan nggak punya rohwah ya. Tapi maksudnya mengalir bacaan. Tad'u man adbara wa tawalla.
tad'u man adbar wa tawalla. Berbeda dengan ini. Tad'u man adbar. Akan bisa dirasakan ya. Ini berat nih. Tad'u man adbar. Nah, ini kan berat ya. Tapi ringan nih. Tad'u man adbar wa tawalla. Kan ringan seperti itu. Sip, oke, bagus Bu. Berikutnya Ibu Emma bagian kanan. Yang mana Pak Ustaz? Yang wajibah lah. Bagian kanan. Iya, betul. Wal suaranya lagi nggak enak nih. Minum dulu Ibu, minum dulu. Iya lagi enak suaranya. Oke, enggak apa-apa. Wajibala autada wa ka'san haqo fadkhuli fi ibadi Fade. fadkhuli fi Fa-nya sudah ibadi huruf fa-nya Bu. Fa-nya dialirkan dulu. Fad- fadkhuli fi ibadi Ya. fi amadim dadah. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Baik, kalau ini biasa dari apa namanya? Saya juga pernah seperti itu, Bu. Kalau sudah makan biasanya nih. Sudah makan langsung ya kita baca Quran. Biasanya suka ke atas. Tapi kalau misalkan apa namanya? Untuk melatih nanti juga terbiasa sih sebetulnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya seperti biasa saya contohkan dulu. Nanti kalau Ibu sudah apa namanya bisa menyimak cara bacanya atau bunyinya ya, nanti praktekkan latihannya ya. Siap, saya praktekkan dulu. Nah, ini ujung lidah ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Nah, cuman ingat catatannya adalah tipis, Bu. Tipis ya. Jangan sampai tebal. Tipis aja. Li, lu. Kalau yang tebal itu gini. Li, lu. Nah, tebal. Ini mah tipis aja. Li, lu. Bal, bil, bul. Nah, hati-hati ketika sukun. Ya, ini sering rawan tertukar dengan huruf dal nih. Ya, rawan tertukar. Rawan tertukar itu rawan tertukar makhraj. Ya, kalau huruf dal kan ujung lidah ke gusi ya. Kalau yang za ini ujung lidah nempel ke gigi seri atas. Bal, bil, bul. Nah, harus dijaga tuh. Ini memang harus fokus kalau misalkan kita menemukan huruf ini ya. Kan seperti contoh in akhadna, kan ada ya kalimat in akhadna mitsaqakum, in akhadna, seperti itu kurang lebih. Bil, bul, jangan sampai mantul. Berikutnya ketika tasydid sama alirkan dulu karena sifatnya rokhwa. Badza, billi, bunnu. Nah, itu ya. Siap, saya praktekkan. Diperhatikan pengucapan ini. Zalika, zalika. Nah, itu ya. Berikutnya fa'anzir, fa'anzir. Nah, jadi gitu, Bu. Kalau misalkan kita menemukan nun mati bertemu zal atau huruf apapun, kita samarkan dulu nun sukunnya, tapi mendekati ya, samarkan nun sukun mendekati dengan huruf za ya, zi. Fa'anzir, kan? Fa'anzir tetap tipis dan juga nun sukunnya enggak jelas ya, karena ikhfa. Berikutnya Zubaban, zu tipis saja. Zubaban. Nah, ketika sukun hati-hati nih ketika sukun. Azhaba, azhaba. Nah, itu ya. Azha. Jangan sampai azha, azha. Jangan sampai mantul. Berikutnya jiz'i.
jiz'ai. Nah, jiz dijaga, baru ai, baru ke huruf tenggorokan. Berikutnya nuzrun, nuzrun. Nah, ini apa warnanya kebalik ya. Harusnya huruf zal. Nuzrun seperti itu. Berikutnya ketika tasydid, alirkan. Wadzariyati, wadzariyati. Berikutnya lidzakari, lidzakari, kudziba, kudziba. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Baik, siap Ibu, kita coba lagi ya. Baik, diawali dengan Ibu Titin. Silakan bagian kanan. Wahadal wahadal baladil amin. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Poi, huruf Pak, po, tebalkan. Ketika kasroh pun juga tetap tebal, Bu Titin. yang mana? Poi, Oh, poi, poi. oi, oi. Poi, dikatakan huruf po sudah kita pelajari ya. Saya koreksi. Poi, 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 tebal. Mohon maaf. Nasiyatin Nah, tanya. kadzi langsung. Pak, ai. Nasiyatin, Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. ya, Fa cukup. Berikut. aina tadhhabun. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, jadi tasdid sedikit apa namanya terlalu cepat Bu. Fakadzabu. Nah, agak delay sedikit. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Iya, baik Bu. Sip, mantap. Berikutnya Ibu Wardati bagian kiri. Wal qamari iza talaha. Terus, betul Ya udah cukup. Berikut. ya. Zul arsyil majid. Coba diulangi Bu. Zul zul Zul, ar zul zul tipis. zul Hati-hati zul bukan jul, bukan jul tapi zu. Zu. zul zul Zul, zul zul. zul Ya, zul coba. arsyil majid. Nah, kalau di apa namanya di mic apa di headset saya terdengarnya jul, jul tapi zu, Zu zu, zu zu. Ujung lidahnya zul harus kerasa Bu. Zu. zu Nah, zul masih zu tertutup, masih tertutup. Zu, zu. zu Apa kerasa zu Bu? Apa namanya? Ujung lidahnya nempelnya. zu Apa terlihat? Zu. Nah, zu kalau saya mengucapkan itu apa terlihat? Zu, zu, zu zu zu. zu Oke, coba cukup Bu. zul Berikut coba. zul arsyil majid. Nah, kol-kolahnya diringankan. Baik. Dzul arsyil majid. Majid. Ringan. Zul arsyil majid. 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 Nah, itu. Nah, itu lebih ringan. Berikutnya. Inna hadhihi tazkirah. Ya. Allazi kazzaba wa tawalla. Ya, cukup Bu. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Emma bagian kanan.
Ibu Emma, mikrofonnya, mohon maaf. Ibu Emma, hadir. Mikrofonnya, Bu, masih ke-mute. Wahadzal baladil amin. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Fa'aina tadhhabun. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, coba huruf fa-nya lebih mengalir lagi. Fakadzabu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, itu Kurang ya? terasa. Sip. Oke, cukup Bu, cukup. Alhamdulillah. Ya, siap next Bu, siap. Berikutnya. 2 huruf sudah kita lalui, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ketika nambah-nambah huruf akan banyak juga fokus kita, ya. Makanya dari mulai kita dari hamzah ke ain, nah, fokus hamzah ain ketika kita baca. Terus berikutnya ta, o, 4 huruf fokus, ya. Berikutnya dal dan za, fokus lagi, ya. Jadi semakin sini akan semakin nambah nanti fokusnya, ya. Baik, kita praktekkan. Seperti biasa, disimak dulu Ibu-ibu sekalian. Nah, ini istilah tebalkan dan juga pinggiran lidah menempel ke gigi geraham atas, ya. Bu, bui. Nah, ketika kasroh tetap tebal. Bui, bu, bui, bu. Bu. Kalau istilah Ustadz Asep Roni waktu membahas tafkhim itu menggemukkan, ya. Kalau misalkan kurus itu seperti ini contoh. Bu, bi, bu. Nah, kurus, tapi ditebalkan. Bu. Apa namanya? Gemukkan. Bui, bui, bu, bu. Nah, itu ya. Digemukkan, ditebalkan. Berikutnya ketika sukun. Ketika sukun huruf bod tidak mempunyai qalqalah, maka jangan sampai mantul. Bel, bel, mengalir aja. Bil, bil. Berikutnya bul, bul, tetap tebal, ya. Berikutnya belnu, belnu. Nah, ini nempel banget nih, kerasa ya. Belnu. Berikutnya bilwi, bilwi, bunnu, bunnu. Nah, ya seperti itu kurang lebih, ya. Nah, untuk pengucapannya hati-hati, yang yang ngegeser itu adalah lidahnya, ya, bukan bibirnya. Biasanya ada peserta offline itu sama bibirnya agak miring ya. Mu, ya bukan, ya, tapi lidahnya saja di dalam, ya. Jadi hanya alisan saja. Baik, saya praktekkan. Mulalin, ghadiba, ghadiba, nakhudu. Nah, tebal. Ketika sukun tidak mantul, hati-hati. Fawlan, fawlan. Oke, agak delay sebentar. Oke. Berikutnya bil'i, bil'i, khulrun, khulrun. Berikutnya tasydid, fawwala, fawwala, fiddatin, fiddatin. Berikutnya yahullu, yahullu. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu bisa kalian, ya. Siap, langsung kita praktekkan lagi. Silakan Ibu Titin. Bagian kanan. Dohikatum mustabsirah. Jadi ujungnya tidak ada yang tebal lagi. Jangan sampai tabsyirah, ya, ditipiskan Bu, ditipiskan. Hanya do saja. Dohikatum mustabsyirah. Mus
Mustabsyirah. Tipis. Dhahikatum mustabsirah. Tabenya diringankan. Tabsyirah. Tabe. Nah, tipis aja, tipis. Dhahikatum mustabsirah. Nah, ini apa bukan bukan ibu tapi Si. bukan sod ya. Si. Tipis. Tipis. Si. Karena huruf Si. shin ini tafashi ya, bukan istilah. Shi. Si. Seperti kita mengusir ini nih, ya binatang atau apalah, ya. Nah, itu ya. Nah, jadi bukan sod. Kalau barusan sepertinya ketebalan, Bu. Tabsirah, sirah itu sod. Ini mustabsyirah. Mustabsyirah. Nah, tabenya dijaga, ba-nya dijaga tipis aja. Tab. Dhahikatum mustabsyirah. Nah, itu aja. Coba. Dhahikatum mustabsirah. Nah, ba-nya apa kerasa tebal, Bu. Iya, Tab, masih. ya masih tebal, Bu. Ulang, Ustadz. Ya, ulang. Dhahikatum mustabsirah. Nah, Mustabsirah. apa kita coba tabenya? Tab. Biasa aja, Bu. Tab Tabsirah. dulu. Mustab. Mustabsirah. Oke, cukup. Berikutnya. Radiyatam mardiyah. Berikutnya. Wa inabaw wa ghadba. Wa qalba. Wa inabaw wa qol. Wa inabaw wa qadba. Iya. Wa dhalalil ba'id. Iya, cukup. Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Wardati. Wala sawfa yarda. Nah, hati-hati. U-nya jelas, Bu. Wala sawfa yardu. Wala sawfa yarda. Ya. Wa akwabum mawdu'ah. Harfulinnya sedikit terbunyi maudu tapi maudu wa akwabum maudu'ah. U-nya jelas, maudu'ah. Du. Wa Maunya mau. mau Wa akwabum mawdu'ah. seperti ibu mengucapkan mau Mau. Nah, itu maudu'ah. Ulangi, Bu, satu kali. Wa akwabum mawdu'ah. Ya, betul. Minal kuffari yadhakun. Seperti biasa, fa-nya kuffa. Minal kuffari yadhakun. Fa-nya masih belum terdengar bunyi fa. Oh, Dilatih aja nanti. Ujung lidah gigi sari atas menempel ke bibir bawah bagian belakang, ya, bagian belakang. Fa. Nah, ya. Oke, next nanti Minal kalau ada fa. kuffari yadhakun. Ya. Wadduha. Nah, dialirkan dulu. Walluha. Wadduha. Betul, Ustaz. Ya, betul. Wadduha wal-laili idza saja. Iya, cukup Ibu Wardati. Berikutnya Ibu Emma bagian kanan lagi.
dhahikatum mustabsyirah. Agak tebalan sedikit. Muhikatum. Dhahikatum mustabsyirah. Radiyatam mardiyah. Wa inabau wa qadb. Wa inabau Jangan mantul. wa qadba. Gimana Ustaz? Jangan sampai memantul dan ketika disukunkan tetap tebal. Pangkal lidah mengangkat. Wa inabau wa qadba. Wa inabau wa qadba. Wadhalalil ba'id. Iya, kurang lebih seperti itu. Sudah pada mendekati insya Allah ya. Baik, satu lagi ibu-ibu sekalian, kita kita bereskan ya. Pas lah waktunya ya. Siap. Disimak kembali. Ini pengucapannya sama dengan huruf dzal tadi ujung lidah. Nah, cuman bedanya adalah mengangkat pangkal lidah ya. Wu. Nah, tinggal ditebalkan. Wu, wi, wu. Ketika sukun, bel. Nah, ditebalkan lalu dialirkan karena hoh ya. Bil, bul. Nah, ujung lidah menempel ya. Belu, bilwi, bulu. Nah, seperti itu ya. Siap, saya praktekkan. Naworo, wilalin, yalfilu. Nah, seperti itu ya. Berikutnya awlamu wa'ilhum yulhiru. Berikutnya ketika tasydid dialirkan rokhwa falwan liwalimina. Nah, tetap hati-hati kalau bentuknya seperti ini biasanya liminanya ikut-ikut tebal ya, tapi tetap tebalnya huruf lo saja. Liwalimina ya, langsung linya tipis lagi. Liwalimina humul zalimuna. Oke, seperti itu kurang lebih. Langsung saja ibu-ibu sekalian. Ibu Titin, silakan bagian kanan. Anin naba'il azim. Wa inna alaikum lahafizin. Lebih tebal lagi. Lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Takatu tamayyazu minal ghair. Jadi tidak dengan bibir, Bu. Tebalnya di dalam, ya. Ghair. Takadu tamayyazu minal ghair. Nah, cuman lidah saja yang berubah. Takatu tamayyazu minal ghair. Wa anzartukum naron talazza. Wa anzartukum naron talazza. Nah, segitu aja dulu. Yang penting nempel dulu di ujung lidah, Bu. Nah, seperti itu. Nempel dulu. Ya, oke. Cukup. Berikutnya Ibu Wardati. Kalla innaha ladha. Innya coba diulangi.
Innya kurang tahan. Kalla innaha ladha Ya. alal araiki yanzurun fi lawhim mahfuz. Langsung agak diangkat. Mahfuz. Mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Ya. Innahu lazu hazzin azim. Al-wain. Hal-wain. Wain. Azim. Innahu lazu hazzin azim. Cukup. Berikutnya Ibu Emma. Nggak kelihatan ini Ustaz. Tulisannya nggak kelihatan. Kurang ke bawah. Anin naba'il azim. Wa inna alaikum lahafizin. Takadu tamayyazu minal ghayb. Betul. Minal ghair. Diulang Ibu. Takadu tamayyazu minal ghayb. Kurang. Ya, berikutnya. Cukup. Fa'anzartukum naran talazza. Baik. Cukup ya. Oke. Baik, untuk pengucapan huruf-huruf isti'la khususnya memang dikarenakan huruf yang kita pelajari di sini adalah huruf lisan alisan ya. Jadi memang tidak tidak mempengaruhi bibir kita, Ibu-ibu sekalian ya. Nah, sedikit saya contohkan yang tadi huruf dal. Huruf dal itu kan ujung lidah menempel ke gusi lah ya, ke gusi gigi seri atas atau ke pangkal gigi seri atas. Maka pengucapannya tipis aja, da, di, du. Nah, sedangkan ketika huruf bo, nah ini kan dari bibir tidak ada pengaruhnya, ya tidak bu bo, bi, bu, ya, tapi biasa saja bu, bui, bu. Nah, ketika doma saja yang memonyongkan bibir. Bu, bui, bu, bui, bu. Ya. Terus huruf ro juga sama. Apalagi huruf ro, ini ujung lidah bisa bisa terlihat juga ya. Nah, ujung lidahnya menempel ke gigi seri atas. Ya. Ujung lidahnya terlihat. Wo, nah ini kan nggak monyong nih, ya. Kalau memonyongkan dua bibir atau bunyi o-nya dengan dua bibir berarti bunyinya seperti wo, akan beda ya dengan wo, woi, woi, nah itu ya kurang lebih untuk pengucapan huruf-huruf isti'la. Kalau huruf-huruf yang tarkib atau yang yang tipis-tipis atau yang istifal ya, istifal apalagi infitah ini biasa saja, da, di, du. Cuman yang rawan itu memang huruf dzal ya, huruf dzal. A'udzu tipis aja, jangan sampai a'udzu bil, a'udzu. Nah, biasanya kan agak tebal seperti itu ya. Baik, kurang lebih seperti itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan untuk kajian pada malam hari ini. Makhrajnya yaitu 4 kasus tertukar makhrijul huruf, yaitu dal, za, bo, dan wo. Sebagaimana ini salah satu konten yang disediakan di kalender tajwid ya, insyaallah. Baik, seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sekalian? Boleh.
Sudah cukup, Ibu? Tinggal dilatih saja, berarti tinggal banyak talaki ya. Nanti insya Allah apa namanya, kalau misalkan sudah mulai konsisten, dan memang catatan itu ya, nanti ibu-ibu sekalian harus betul-betul fokuskan mad, gunnah, qalqalah itu sudah apa namanya, sudah oke lah, sudah harus konsisten ya. Jadi harus sudah tidak dikoreksi lagi, sehingga fokusnya ke sifat huruf, ke makhraj ya. Itu kalau misalkan ada panjang pendek yang masih kepanjangan ataupun kurang ya, itu dilatih terus sehingga biar jadi refleks ketika kita membaca pas pas aja ya, seperti halnya yang sudah kita pelajari. Baik, sepertinya itu ibu-ibu sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini, dan alhamdulillah tanpa terasa kita sudah apa namanya, memasuki ke pertemuan keempat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian pun juga apa namanya, tidak kapok juga ya untuk belajar makhraj, apalagi kata guru saya seperti ini. Belajar tahsin ya, kalau tahsin ini kan identik pelajaran dasar ya, mengenai mad, mengenai gunnah. Kalau belajar tahsin itu bisa diprediksi misalkan, atau bisa ditargetkan ya. Misalkan 8 bulan beres, bisa beres. Ya, atau misalkan 4 bulan bisa beres kalau tahsin. Tapi makhraj itu bisa jadi tahunan ya. Maksudnya bisa jadi ibu-ibu sekalian dari usia berapa gitu kan, baru sekarang misalkan, baru bisa melancarkan sekarang. Karena itu bab makhraj itu urus apa namanya, kaitannya dengan suara kita ya, kaitannya dengan suara kita. Kalau misalkan suara kita ya Allah berikan rizki suara yang pas-pasan, misalkan biasa-biasa, ketika mendengar makhraj pun saja, ketika kita mempraktekannya misalkan masih sama gitu kan ya, masih sulit untuk membedakan alim dan alim misalkan ya, karena alim maha mengetahui, al-alim gitu kan ya, maha mengetahui, sedangkan al-alim maha yang pedih itu kan, maha pedih itu kan, jadi beda beda makna, beda makhraj, beda makna. Nah, tapi sampai saat ini pun juga masih banyak ya yang bertahun-tahun belum, sampai sekarang misalkan ada peserta sampai sekarang belum bisa membaca huruf ain misalkan, belum bisa membedakan sa dan sya ya, so dan sa misalkan ya. Jadi tentunya ya cukup harus perlu latihan, dan memang harus banyak bertalaki sih seperti itu ya. Dan lebih apa namanya, lebih afdolnya lagi ya, saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ketika talaki itu memang harus berhadapan. Maka itu kenapa guru-guru kita ya yang sudah bersanad dan sudah apa namanya, mempunyai gelar sanad gitu kan ya. Nah, itu biasanya guru-guru yang betul-betul yang paling tinggi itu jarang ada di media, karena mereka itu mempunyai apa ya, mindset yang kalau di media itu kurang ya. Contoh misalkan dengan mikrofon, dengan fasilitas yang seperti ini, misalkan sinyal kalau misalkan kurang itu, jadi kalau guru-guru seperti itu lebih apa namanya, memperhatikan talaki di hadapan seperti itu ya. Jadi suara asli yang kita keluarkan ketika di hadapan guru langsung betul-betul suara original asli gitu kan ya. Kalau sudah dengan mikrofon ini beda lagi. Kalau suara saya aslinya gimana dan ketika masuk ke mikrofon ya itu hanya kekurangan ketika apa namanya, bertalaki ingin lebih mantap lagi ya. Tapi insya Allah karena kita masih tahapannya dasar juga ya, saya pun juga sambil belajar mengajar juga, dan insya Allah mudah-mudahan ini salah satunya ikhtiar kita untuk setidaknya tidak terlalu jauh ibu-ibu sekalian ya. Setidaknya tidak terlalu jauh, terus misalkan ketika dikoreksi ada bab-bab yang memang misalkan kurang tebal, terus mustahaknya misalkan bab huruf ikhfanya misalkan harusnya ditebalkan, harusnya ditipiskan. Nah, ini salah satu yang harus diperbaiki sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah lancar, sudah enak, sudah tanpa dikoreksi, pasti saya rekomendasikan ya. Rekomendasikan itu ya ibu harus mencari guru yang betul-betul bisa offline, bisa mendengarkan suara kita secara langsung. Itu sih lebih afdol. Sebagaimana saya pernah sharekan ya. Jadi paling afdol itu adalah kita membaca di hadapan guru secara langsung ya, berbeda dengan berhadapan guru secara ya gini seperti ini ya. Tapi insya Allah kita maksimalkan
Karena targetan kita bukan hanya itu ya, karena yang pertama kita niatkan adalah pahala, insya Allah ya. Apapun yang sudah kita pelajari dan keilmuan, kemampuan itu datangnya dari Allah dengan mengusahakan ya. Jadi kan ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi gimana Allah saja kalau memberikan ilmu kita sekian persen, tapi dengan berusaha ya. Karena kita posisinya berusaha, maka itulah yang akan menjadi amal soleh yang insya Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi insya Allah untuk makhorijul huruf ini akan terasa apa ya, tidak akan beres-beres. Sampai sekarang pun juga saya talaki tetap di makhraj yang diperhatikan. Makhraj kelancaran, terus sering talaki, sering hatamin gitu kan ya. Kalau sudah hatam ya alhamdulillah. Berarti nanti next berikutnya kita bukan menghatamkan lagi tapi menyetorkan hafalan misalkan ya. Terus akan meningkat ya, tidak akan berhenti ya. Tidak akan ada batasannya apalagi mempelajari Al-Qur'an. Maka itu untuk materi makhorijul huruf ini modulnya berurutan Bu ya, karena saya pun juga masih ngedit, masih mengembangkan pola metode, jadi mohon dimaklum ya. Bisa jadi nanti ketika dijadikan modul finishingnya nggak akan seperti ini, bisa jadi ya, karena untuk saat ini apa namanya, modulnya modul simple saja dulu ya, simple bisa kita praktekkan, bisa kita rasakan makhrajnya ya, sesuai dengan apa yang ibu-ibu sekalian dengar dari suara saya. Mudah-mudahan apa namanya, sama ya dengan apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan ya, karena kita maksimalkan saja yang ada ya. Baik, seperti itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu untuk kajian makhrajnya. Next nanti masih kasus ya, masih kasus. Jadi ada kasus-kasus huruf-huruf yang lainnya masih banyak ya. Kita baru 3 kasus ya, 3 kasus. Kasus pertama hamzah dan ain, kasus kedua ta dan po, kasus ketiga ini 4 kasus ya. Da, za, lu ya. Next berikutnya huruf-huruf yang lainnya insya Allah ya. Baik, cukup dari saya seperti itu Bu. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi lebih baik lagi untuk bacaan ibu-ibu sekalian insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan sehat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan materinya kita akan apa namanya, bahas kembali di huruf yang berikutnya. Ya, mungkin itu hanya apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita cukupkan dan tutup dengan doa. Aku lupa lihada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tasyifa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmu yang Ya, diberikan pada sama-sama. malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya. Insya Allah nanti kita akan coba lagi nanti di latihan di luar kelas nanti. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, untuk pertemuan keempat ini untuk level makhraj kira-kira ada PR nggak nih Pak Ustadz? Level Ya, PR untuk voice note-nya ada? ya, untuk sementara yang itu yang latihan apa namanya? Yang pendeknya tuh. Ya, boleh. Oh iya, siap. Untuk PR-nya nanti Siva bantu informasikan via grup ya Ibu semua. Mudah-mudahan dengan harapan dari segi bacanya pun bisa lebih baik lagi sesuai kaidah tajwidnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekedar informasi saja Ibu-ibu semua, Siva sedikit menginformasikan untuk hari kemarin kan dapat link ya, link dari Agesa di grup. Bagi ibu-ibu yang belum mengisi kuesionernya, mohon bantuannya untuk meluangkan waktunya sebentar aja untuk bisa mengisi kuesionernya. Alhamdulillah untuk Ibu Emma, Ibu Wardati, dan juga Ibu Titin udah mengisi ya kuesionernya. Terima kasih banyak Ibu. Karena apa? Karena dari kami perlu evaluasi untuk kedepannya jadi lebih baik lagi ya. Dan juga Insya Allah rencananya kami akan membuka kembali kelas tasin ini di pertemuan berikutnya yang akan dibuka pada bulan Januari, tepatnya tanggal 8. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan hasil kuesioner yang ibu-ibu semua isi ya. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin
melanjutkan prestasinya di pertemuan berikutnya bisa dapat bergabung kembali dengan metode awal saat pendaftaran, yaitu dengan berinfak sebesar rasa syukur dari ibu-ibu semua. Dan untuk nominalnya sendiri juga kita tidak ada patokan maksimalnya. Harapannya ibu-ibu semua bisa tetap bergabung, bisa belajar di sini bersama kami di sini. Dan nanti dapat dikonfirmasikan langsung melalui ya WhatsApp Japri lewat Sifa ataupun Agisa. Seperti itu ibu-ibu semua. Dan untuk informasi selanjutnya terakhir mengenai kalender tajwid, ibu-ibu semua nanti kita bisa belajar tasin ataupun makhorijul huruf langsung di rumah menggunakan kalender tahun 2024 ini yang bisa di-scan langsung menggunakan HP. Dan alhamdulillah untuk produknya sendiri juga sudah ready karena sebentar lagi kita akan tahun baru yaitu menggunakan kalender baru juga tahun 2024. Nah, untuk tim Sobat Ngaji juga ngadain promo akhir tahun khususnya ibu-ibu semua yang sudah menjadi peserta tahsin private dapat promo akhir tahun kalendernya. Kalau kemarin kan harganya 69.000 ya di grup besar kelas tahsin. Sekarang ibu-ibu semua bisa dapetin cuman 45.000 per piecesnya dengan catatan tanpa gratis ongkir. Bagi ibu-ibu yang mau, mangga bisa hubungi Sipa. Seperti itu. Kira-kira sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Zoom-nya kita akhiri? Ibu Emma, Ibu Wardati, Ibu Titin, barangkali ada yang ditanyakan, apakah sudah cukup? Cukup. Cukup, baik Ibu. Ya, mungkin juga waktu sudah terlalu malam. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan saja, kita tutup. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ari yang sudah memaparkan ilmunya. Juga terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan Sipa doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri untuk kelas tasin makhraj ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua. Selamat beristirahat. Salam. Izin untuk di live. Iya.